Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat linu nalatai salam sujud karendem malempang. Nah, kawan perisemandiai yang menyukai beratnya YouTube-nya di Wirantian Intan, sekarang saya membuat YouTube tentang gosip yang sangat luar biasa beberapa hari ini karena banyak orang yang bertanya dengan saya, coba dok, Nyai ini benar apa enggak sih ini kasusnya perselingkuhan RA dengan sosok seorang perempuan, antara pernikahan antara RA dan GG ini gitu, Gigi nih ya. Jadi ini yang perlu mereka mau tahu sesuai penerawangannya bagaimana seperti itu. Oke, Nyai, ini kan isu ini udah kesekian kalinya dengan orang yang sama ya, dengan perempuan yang bernama Bayu lah, MB lah. Yang Nyai lihat karena ini udah berulang, betul gak sih ada hubungan Raffi dengan wanita ini? Oke, kalau dibilang ada hubungan, saya lihat memang benar ada hubungan, tapi hubungan pekerjaan antara bos dan anak. Pernah ada pekerjaan yang memang dia pegang seperti itu, seperti kasus antara hubungan antara bos dengan anak buahnya seperti itu. Nah, isu itu kan berkembang ketika melihat banyak kesamaan antara yang dipakai ya antara Gigi dengan si MB ini. Kalau dibilang kesamaan, terus terang aja, ada anak buah yang menyukai banget dengan style dari bosnya ada. Jadi anak buah ada yang meniru juga dengan gaya dia, karena dia mengagumi sosok seorang bosnya dengan gaya style bosnya. Jadi dia bisa mengikuti, kan seperti itu. Apa yang karena juga salah satunya karena orang Raffi ini dicap sebagai playboy. Iya, karena kan banyak orang yang mengatakan bahwa RA ini tipikal laki-laki yang playboy, yang gombal. Setiap ada perempuan-perempuan gimana dia langsung mengeluarkan pesonanya. Ya memang dia seorang artis, dia ganteng, punya uang, ya pasti banyak yang menyukai. Kan seperti itu. Belum tentu dia menyukai orang itu seperti itu. Oke, dari awal pernikahan Raffi itu dihembuskan gosipnya cuma satu tetap dengan perempuan ya. Dan di sini sosok Nagita dianggap sosok yang luar biasa kuat dan tabah. Yang Nyai lihat gitu. Nagita ini memang memaklumi memang atau sabar atau memang seperti apa sih? Oke. Kalau saya lihat dari Gigi ini, tipikal orang perempuan yang sangat tabah, dan dia bisa mengerti keadaan suaminya. Satu, kedua lagi dia sebelum dia menikah dia sudah mengerti bahwa keadaan dari pasangan dia ini nanti seperti ini, seperti itu. Jawaban saya, dan juga dia kan sudah punya anak. Orang aja seorang perempuan kalau udah punya anak tuh pasti sabarnya sangat luar biasa. Bagaimanapun kelakuan suaminya, pasti seorang perempuan yang udah punya anak pasti dia sabar. Kenapa? Karena melihat sosok seorang anak-anak ini kan seperti itu. Itu yang saya lihat dari Mbak Gigi seperti itu. Tapi kalau yang kasus ini kan kayak ada sebuah video lah yang beredar di mana netizen ini mengira-ira lah, menduga-duga ekspresi Gigi itu yang habis nangis, marah dan segala macam. Penerawangannya, batin Gigi sebenarnya seperti apa sih Nyai kalau dengan hembusan kayak gini? Oke, dengan hembusan ini ada rasa cemburu, ada rasa gelisah, ada rasa bener nggak sih? Pasti ada juga perasa bertanya-tanya yang saya lihat seperti itu. Tapi tipikal Mbak Gigi ini tipikal orang yang ya udah, kalau saya belum lihat buktinya saya tidak akan percaya itu seperti itu. Oke, dengan isu yang dulu dengan ATT lah, itu juga kan disangkut pautin lagi nih yang ini dari sini gitu. Sebenarnya sesungguhnya itu ada gak sih isu itu, atau memang ya cuma dekat teman segala macam? Yang saya lihat kalau dibilang ada isu ini sebelum dia menikah dengan Mbak Gigi mungkin ada, tapi setelah dia menikah dengan Mbak Gigi mungkin namanya cowok ya, bercanda dengan siapapun pasti dia bercanda, dia dengan orang dia bercanda, mungkin ada orang yang menganggap lebih spesial, tapi belum tentu laki-lakinya menganggap itu spesial, kan seperti itu. Dari awal pernikahan banyak netizen yang menyaksikan rumah tangga mereka akan bertahan dengan lama dari berawalnya sesuai dengan unsur mereka. Oke, unsur mereka dari unsur Raffi Ahmad itu unsur 87 berarti api, Mbak Nagita ini unsur tahun 88 dia berarti unsur tanah. Jawaban saya, jodoh mereka akan panjang, dan cuma satu, cobaannya sangat luar biasa, harus sabar, kan seperti itu. Ada juga orang yang bilang sama saya, Nyai kok itu ada foto dalam handphone, ada video, ada terlihat gambar seorang perempuan yang pakai jilbab.
Oke, di saat dia telepon atau dia video call, mungkin ada urusan pekerjaan yang memang harus anak buahnya kerjakan, tetapi ada orang yang mau foto atau mau apa, tapi kan tidak enak kalau ada orang di samping itu tahu urusan pekerjaan mereka, makanya dia menyetop itu, dan jadi dia merasa jadi nggak enak gitu loh, takut apa yang dia bicarakan dengan anak buahnya orang-orang itu mendengar, makanya dia merasa tidak nyaman seperti itu yang saya lihat keadaannya tuh seperti itu. Oh, bukan karena takut ke gap ya? Oh enggak, karena kan kita juga ada satu pekerjaan yang memang kita sama anak buah ada pekerjaan yang tidak perlu orang tahu, kita bicara, tapi pas ada orang ini, jadi kita kan nggak nyaman. Ada sedikit pembicaraan yang memang bisnis atau pekerjaan yang memang harus dikerjakan sama anak buah kita yang mereka harus kerjakan, yang memang tugas mereka gitu loh. Jadi kadang-kadang kan tidak perlu orang tahu apa yang kita mau perintahkan kepada anak buah kita, apa yang kita suruh buat anak buah kita. Seperti itu yang saya lihat itu seperti itu. Jadi dibilang ini gosip, ada hubungan, jawaban saya ada hubungan antara anak buah dengan bosnya, seperti itu. Berarti memang tidak ada apa-apa ya secara hati ya? Tidak ada. Kalau hati, apa dia menyukai? Jawaban saya hati manusia kita tidak bisa baca. Mungkin adakah tersimpan dalam hati? Pasti ada, tapi tidak ada menjerumus untuk perasaan itu lebih dalam deh, sekali tidak. Cuman sebatas antara bos dan anak buah, dan seperti itu. Kan ada yang bilang sifat playboy itu adalah melekat kadang menelan dagingnya ya. Tapi kalau Nyai lihat perubahan Raffi dari waktu ke waktu, memang dia seorang bapak yang baik untuk anak-anaknya. Jawaban saya perubahan dia lumayan banyak. Dia juga fokus dengan keluarga dan anak-anak dan pekerjaan. Seperti itu yang saya lihat. Pesan saya seperti ini, kita sudah dapat pasangan sangat luar biasa. Pasangan kita sudah sangat baik. Buat apa sih kita harus melihat sesuatu hal di luar lagi? Kalau kita merasa pasangan kita itu kurang cantik, kurang seksi, kita benahi kalau kita punya uang. Kalau kita tidak punya uang, bagaimana caranya kita merawat pasangan kita dengan cara alami? Itu banyak. Tidak perlu kita harus ke dokter, harus rawat si ini, harus itu. Dan secara alami juga ada, tanpa perlu kita memakai biaya mahal. Kita bikin ramuan apa kan pasti bisa. Semua seperti itu kan pasti bisa. Jadi jawaban saya tidak ada kita untuk alasan untuk melakukan hal yang tidak baik di belakang pasang mantan, tapi ada pekerjaan yang tidak orang tahu. Nggak perlu masyarakat harus tahu ada pekerjaan apa nggak sih antara mereka berdua, pasti ada pekerjaan yang memang harus dia yang pegang seperti itu, karena ini kan manajemen, ini kan bisnis itu pasti ada yang bidangnya yang bisa begini, ada yang bidangnya seperti ini, ada yang bidangnya seperti ini. Jadi jawaban saya, ada hubungan apa mereka berdua? Ya hubungan mereka berdua pasti ada hubungan pekerjaan, seperti itu yang saya lihat. Jadi sahabat saya, kita tidak boleh seuzon dengan orang, apalagi masalah rumah tangga orang ya. Jadi kita mendoakan semoga rumah tangga Raffi Ahmad dengan Mbak Nagita Slavina akan langgeng seumur hidup mereka, kan seperti itu. Dan juga saya pesan buat siapapun seperti yang saya pesanin tadi, jagalah rumah tangga kita supaya rumah tangga kita bahagia, aman, karena kita adalah contoh buat anak-anak kita. Bila mana orang tuanya rusak, pasti anak kita bisa rusak. Kenapa? Ada hukum karmanya di dalam dunia ini. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa tonton terus Dewi Rentian Intan YouTube saya, komen, like, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.